Oke, Ge, Halo udah bisa dimulai. semua. Ulang aja, Ge, sekarang. Halo semuanya, kami dari kelompok 3 Sejarah Teori Arsitektur F. Saya dan 2 orang teman saya akan menjabarkan beberapa materi dan topik masjid kuno. Next. Perkenalkan, nama saya Nugrafi Sabira dan 2 teman saya, Dinda Salma Fateh dan Citra Margaret Manalu. Next. Pembahasan kita adalah seperti ini. Yang pertama ada sorry. Boleh aku ulangin nggak? Boleh diulang aja. Mau di stop dulu nggak, Din? Stop baru ulang lagi. Oh, oke. Halo semuanya, kami dari kelompok 3 Sejarah Teori Arsitektur F. Saya dan 2 orang teman saya akan menjabarkan beberapa materi dari topik masjid kuno. Next. Perkenalkan, nama saya Nugrafi Sabira dan teman saya Dinda Salma Fateh dan Citra Margaret Manalu. Next. Ini adalah kerangka pembahasan kita hari ini. Yang pertama adalah deskripsi umum, latar belakang historis, karakteristik ruang dan bentuk, konsep utama rancangan, persamaan rancangan, materi penyusun, materi Masjid Kasunyatan Banten, Masjid Sunan Ampel, dan Masjid Demak. Next, akan dijelaskan oleh teman saya. Sebelum masuk ke penjelasan masjid kuno, saya akan menjelaskan pengertian dasar dari arsitektur terlebih dahulu. Arsitektur adalah seni dan ilmu dalam merancang ruang agar dapat berfungsi sesuai kebutuhannya dalam membantu manusia dalam melaksanakan aktivitasnya. Namun, arsitektur tidak hanya sebatas ilmu dalam merancang bangunan, tetapi juga berkaitan dengan budaya dan juga sejarah, di mana arsitektur yang mengacu pada potensi-potensi tradisi dan kebudayaan di Nusantara dapat juga kita sebut sebagai arsitektur Nusantara. Sedangkan masjid adalah rumah atau bangunan tempat beribadah orang Islam, di mana masjid-masjid kuno di Indonesia merupakan salah satu peninggalan budaya Islam dan menjadi produk dari arsitektur Nusantara. Kemudian, saya akan membahas latar belakang masuknya Islam ke Indonesia. Latar belakang masuknya Islam dimulai ketika perkembangan lalu lintas perdagangan laut Nusantara pada abad ke-13, dan kemudian datanglah pedagang-pedagang Islam dari berbagai penjuru dunia. Kemudian para pedagang tersebut berbaur dengan masyarakat Indonesia dan mulai menyebarkan ajaran agama Islam, serta hal-hal lainnya seperti pendidikan, ekonomi, dan juga budaya, yang membawa perubahan dari berbagai sisi pada Nusantara saat itu. Kemudian, berikut adalah perkembangan-perkembangan yang terjadi pada era Islam, yang dimulai dari sistem pemerintahan, yaitu sistem kerajaan disebut menjadi sistem kesultanan dengan dipimpin oleh sultan, dan pengkultusan dewa yang dimiliki seorang raja tidak lagi terdapat di masa Islam. Kemudian, alasan lain mengapa Islam mudah diterima pada saat itu adalah karena sistem sosial juga yang mengalami perkembangan, yaitu tidak adanya sistem kasta lagi yang digunakan, ajaran Islam yang cenderung sederhana, syarat untuk masuk ke dalam Islam yang mudah, kemudian upacara keagamaan yang sederhana, dan juga disebarkan melalui jalan damai. Pada sistem ekonomi, perkembangan terjadi pada kehidupan perekonomian yang bergantung pada perdagangan, dan banyak kerajaan Islam yang terletak di dekat pantai, sehingga lokasi ini sangat strategis untuk menjadikannya sebagai tempat persinggahan pedagang yang menggunakan kapal, sehingga memicu munculnya banyak bandar-bandar atau pelabuhan tempat yang menjadi tempat transaksi perdagangan yang mendorong kondisi ekonomi pada saat itu. Kemudian perkembangan pada bidang kebudayaan adalah munculnya banyak bangunan keraton atau istana yang dijadikan sebagai tempat tinggal bagi sultan dan keluarganya, serta ditemukannya naskah-naskah Islam ataupun sastra Islam yang bisa menjadi salah satu sumber sejarah perkembangan Islam di dunia. Kemudian berlanjut kepada pembangunan masjid-masjid yang meneruskan tradisi arsitektur rumah Jawa di mana menggunakan bahasa kaum, yaitu bahasa arsitektural yang digunakan dalam bidang ruang spasial yang dikenal oleh masyarakat yang hidup di Nusantara pada saat itu.
Nah, secara general, masjid kuno memiliki karakteristik ruang dan bentuk yang hampir sama. Yang pertama ada atap. Atap ini biasanya dalam masjid kuno memiliki 3 undakan atau 3 tingkat. Filosofi awalnya berasal dari zaman kerajaan Hindu-Buddha yang memiliki candi berundak dan ada tingkatannya. Dalam Islam sendiri, 3 tingkat ini menyimbolkan iman, ihsan, dan Islam. Selanjutnya, biasanya bagian dalam masjid memiliki 4 tiang. 4 tiang utama untuk menyangga struktur atap atau bangunan tersebut. Untuk ruang dalam masjid disebut juga sebagai serambi. Serambi masjid biasanya terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah ruang di tengah sebagai ruang utama. Yang kedua adalah serambi pada kanan kiri, serta satu ruang depan yang biasa digunakan sebagai jalan masuk sebelum ke ruang utama. Bersamaan terakhir terdapat pada menara. Biasanya setiap masjid kuno memiliki satu menara di sampingnya. Menara ini dulunya sebagai tempat pengeras suara saat azan atau panggilan untuk sholat, dan sebagai simbol bahwa tempat itu adalah sebuah masjid yang digunakan untuk belajar, mengajar, dan menyebarkan agama Islam. Next. Baik, saya akan menjelaskan konsep rancangan dan material pada Masjid Kuno Jawa. Konsep utama dalam perancangan masjid tua di Nusantara yaitu melalui proses akulturasi. Mengapa melalui proses akulturasi? Hal ini bertujuan supaya untuk menarik hati penduduk asli Nusantara untuk memeluk ajaran Islam tanpa adanya paksaan. Selain itu, dengan proses penggabungan kedua budaya yang berbeda ini dapat menimbulkan sisi positif baik kedua belah pihak. Contoh yang dapat kita temui dalam proses akulturasi ini adalah Masjid Kudus dengan menara ikoniknya, yakni kebudayaan Hindu-Buddha. Next. Persamaan dari masjid-masjid tua ini adalah terletak pada bentuk atapnya. Atap pada masjid tua di Jawa berbentuk limas dan biasanya bersusun 3. Hal ini menjadi perbedaan antara masjid di Timur Tengah yang biasanya berbentuk kubah. Next. Selain itu, material penyusun masjid kuno ini seperti lainnya, yakni kebanyakan menggunakan kayu sebagai bahan dasar penyusunnya. Namun, pada ornamen penghiasnya sering ditemui dalam bentuk ukiran kaligrafi, yakni seni menulis dalam bahasa Arab dengan bagus. Next. Kemudian kami akan menjelaskan beberapa contoh dari masjid kuno. Yang pertama ada Masjid Kasunyatan Banten yang terletak di Desa Kasunyatan, Kecamatan Kesamen, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Masjid ini dibangun pada masa Kesultanan Sultan Maulana Yusuf pada periode 522 hingga 1570 Masehi. Tujuan pembangunan masjid ini adalah pembukaan jalan penyebaran agama Islam serta pusat pengembangan ilmu pengetahuan. Adapun luas dari kompleks Masjid Kasunyatan Banten adalah 2.544 meter kuadrat dengan kapasitas 2.500 orang dan gaya bangunan yang digunakan adalah arsitektur Belanda dan Jawa. Kemudian, bangunan masjidnya sendiri menggunakan bentuk dasar persegi 4 yang mengarah ke selatan dengan ukuran kurang lebih 11,3 dikali 11,5 meter, serta menggunakan atap tumpang tiga yang pada bagian atasnya terdapat mamolo, dan juga pada bagian tengah masjid terdapat 4 buah tiang penyangga. Masjid ini juga terdiri dari 3 bagian yang merupakan pola rumah yang digunakan oleh masyarakat sekitar pada saat itu, yaitu bagian utama dan juga serambi kiri dan serambi kanan. Pada bangunan masjid ini terdapat berbagai unsur yang berjumlah 4, seperti pada bangunannya yaitu tiang penyangga dan pada ornamen hiasan seperti pola dinding yang dinyatakan mensimbolisasikan 4 unsur Islam yaitu keislaman, keimanan, keihsanan, dan keikhlasan. Kemudian ada beberapa ornamen lain yang terdapat di dalam kompleks masjid ini, yaitu menara dengan tinggi total kurang lebih 10,82 meter yang memiliki 3 tingkatan dan menggunakan campuran corak Eropa dan Jawa kuno. Terdapat juga kolam yang berbentuk persegi 4 dengan bagian tengah yang dibuat menjorok keluar, serta digunakan untuk tempat berwudu.
Kemudian ada makam di sisi utara dan timur masjid yang merupakan makam dari tokoh-tokoh terkenal seperti Syekh Abdul Syukur dan Nyai Ratu Aisyah yang memiliki ukuran kurang lebih 14,2 dikali 10,4 meter. Dan yang terakhir adalah gapura di sekeliling masjid di tiga sisinya dengan menggunakan pola-pola pada bangunan gapura itu yang menggunakan pola segitiga sama sisi, pola daun dalam posisi berdiri, dan juga pola persegi. Selanjutnya, bangunan kedua adalah Masjid Sunan Ampel. Masjid ini terletak pada Jalan Pertukangan 1, Ampel, Semampir, Kota Surabaya. Dibangun pada tahun 1421, masjid ini awalnya adalah sebuah rumah yang diubah oleh Sunan Ampel menjadi masjid dan tempat belajar bagi para santri. Next. Sejarah Masjid Sunan Ampel. Masjid ini telah direnovasi sebanyak 4 kali. Bangunan ini awalnya diberikan oleh Raden Rahmat, yaitu raja pada saat itu, kepada Sunan Ampel sebagai rumah. Namun Sunan Ampel merubahnya sebagai masjid dan tempat mengaji para santri. Masjid ini juga sebagai pusat penyebaran agama Islam oleh Sunan Ampel. Sunan Ampel menggunakan akulturasi agama Islam dan Jawa agar pemahamannya dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Bangunan masjid ini memiliki beberapa campuran ciri arsitektur, yaitu zaman Hindu-Buddha dan Jawa. Campuran tersebut dapat dilihat dari atap, ruang, menara, dan beberapa detail ornamen lainnya. Next. Prinsip rancangan memiliki kesatuan, keseimbangan, proporsi, irama, dan dominasi kontras yang dapat dilihat. Yang kedua ada asas perancangan, ada beberapa perulangan, kesamaan, dan gradasi dan tekstur yang dapat dilihat. Next. Prinsip penataan ruangnya itu memiliki fungsi dan hierarki yang lebih dalam, itu lebih privat dan lebih sakral. Next. Yang pertama tadi adalah prinsip rancangan. Prinsip rancangan ruang masjid ini memiliki kesatuan yang dapat dilihat dari bentuk atap dan ruang di bawahnya. Memiliki kesatuan ornamen dan bentuk struktur atap yang semakin atas, semakin kecil menunjukkan sebuah irama. Dominasi bentuk rancangan adalah tiang tegak lurus serta lengkungan pintu. Lalu tiang terdapat 4 tiang, 4 tiang utama serta 13 tiang pendamping sebagai lambang dari 17 rakaat sholat. Next. Selanjutnya ada asas perancangan Masjid Sunan Ampel. Ada perulangan pada bentuk pintu masuk serta tiang yang sejajar sesuai tempat. Lalu ada pada langit-langit terdapat plafon yang memiliki perulangan juga, menggunakan material kayu, dan lampunya itu memiliki perulangan. Tekstur yang digunakan dalam Masjid Sunan Ampel ini menggunakan bahan yang dominan kayu. Serta warna yang dominan juga adalah warna coklat. Next. Terakhir, prinsip penataan ruang dalam Masjid Sunan Ampel ini lebih ke arah terpusat. Makin tengah, makin sakral. Seperti masjid pada umumnya, hierarki tertinggi dalam sebuah ruangan masjid itu terdapat pada mimbar untuk khotbah dan tempat imam. Daerah mimbar dan imam itu sangat privat, tidak dapat dimasuki oleh banyak orang. Lalu ada 4 ruangan atau serambi. Satu ruang pertama yaitu pada tengah bangunan dan terdapat tempat imam dan mimbar di ujung barat. Lalu ada 2 ruang kanan kiri. Ruangan ini terpisah untuk laki-laki dan perempuan. Satu lagi adalah ruang yang di depan. Ini adalah ruang semi publik sebagai tempat masuk yang memisahkan ruang utama dengan bagian luar masjid. Next. Baik, saya akan menjelaskan mengenai Masjid Agung Demak.
Masjid Agung Demak ini adalah masjid tertua di Pulau Jawa. Masjid ini dibangun oleh Raden Patah, pendiri Kerajaan Demak, serta dibantu oleh Wali Songo, yakni penyebar ajaran Islam di Tanah Jawa. Masjid ini memiliki peran yang sangat penting dalam masyarakat, selain sebagai tempat ibadah sakral, namun juga sebagai tempat berkumpulnya masyarakat. Lokasi masjid ini terletak di Kampung Kauman, Kelurahan Bintoro, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Masjid ini juga strategis karena letaknya berada di alun-alun. Konon Masjid Demak ini dulunya adalah tempat berkumpulnya Wali Songo. Raden Patah bersama Wali Songo membangun masjid ini dengan memberi gambar bulus yang berangka tahun pembangunan masjid. Next. Dengan latar belakang dan kondisi masyarakat akhir era Majapahit yang telah berkembang, Masjid Agung Demak ini memiliki kekhasan unsur-unsur elemen visual dengan unsur Hindu-Buddha, sehingga masjid ini berarsitektur Jawa Hindu-Buddha. Namun masjid juga terakulturasi oleh budaya asal ajaran Islam, yakni Timur Tengah. Ini dapat dibuktikan dengan ornamen unsur kaligrafinya. Masjid Agung Demak ini termasuk masjid yang besar dikarenakan memiliki ruang peribadatan utama yang berbentuk bujur sangkar berukuran 24 x 24 meter dengan atap tajuk susun 3 di atasnya. Atap tajuk susun 3 ini bermakna sebagai iman dan Islam. Ihsan. Oleh karena itu, Masjid Demak ini memiliki struktur bintang lebar yang sangat kuat. Next. Pada karakteristik Masjid Demak ini memiliki karakteristik sebagai berikut. Beratap 5 yang berundak 3, lalu terdapat saka tatal atau tiang-tiang yang berada di dalam masjid dan dibangun oleh Wali Songo. Prasasti Bulus yang berangkat tahun 1405 sebagai tahun pembangunan masjid. Menara konstruksi baja yang dibangun agar masjid ini tetap terlihat. Ukiran-ukiran masjid, kaligrafi, dan terdapat dekorasi cawan-cawanan yang berasal dari Timur Tengah. Lalu terdapat pintu masjid yang berukir Ki Ageng Selo yang kononnya dapat menangkal petir. Selain itu terdapat makam di area kompleks masjid seperti halnya pada masjid kuno Jawa lainnya. Next. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi dari kita. Dan mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam pengucapan kata. Sekian dan terima kasih.